Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadratul muhtaramin, para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini menurut Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin, yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itulah dia bangunan pertama di kota Bakkah, disebut juga sebagai Makkah, disebut juga sebagai Ummul Qura, Al-Masjidil Haram. Dalam ayat yang lain Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid, itulah dia Al-Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam bainahuma ya Rasulullah?" Berapa jarak antara keduanya wahai Rasulullah? Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu berapa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Arba'una sana," 40 tahun. Lalu kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Yathrib. Yang pertama kali beliau bangun juga di Quba, itu adalah masjid. Sampai di Quba hari Senin. Lalu kemudian pada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Quba berdirilah satu masjid Quba. 6 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. 6 tahun tidak bisa melihat Masjidil Haram. 6 tahun tidak bisa melaksanakan umrah. Maka untuk mengobati kesedihan hati, mereka melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba. Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba. Maka orang yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan melaksanakan umrah. Jadi kalau kita hampir setahun ini tidak bisa melaksanakan umrah, bagaimana cara kita bisa melihat Masjidil Haram? Bagaimana kita bisa tawaf dan sa'i melaksanakan umrah? Lagi-lagi Allah Ta'ala memberikan alternatif dengan cara memakmurkan masjid. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'ash syam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Yang bisa mengobati hati kerinduan kepada Makkah hanyalah datang ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang datang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainakum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hari libur, hari yang mestinya orang balas dendam atas sakit hati, berangkat bekerja, macet pagi, pulang petang sampai malam, maka dibalaskan sakit hati pada hari libur. Dia tidur sampai jam 8, jam 9. Tapi justru itu tidak terjadi di lingkungan kita. Orang tetap datang ke masjid, sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat, insyaallah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat menuju Yathrib dari Quba. Maka perjalanan itu mereka berhenti sejenak melaksanakan sholat Jumat. Tempat Nabi melaksanakan sholat Jumat itu belum ada masjid, sholat di tanah lapang saja. Bekas tempat sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan masjid oleh khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah, tempat sholat Jumat pertama kali. Bekas sujud Nabi di tanah lapang, kening yang mulia, bersimpuh sujud di tanah yang mulia, dibangun bangunan yang mulia, Masjid Al-Jumu'ah. Lalu kemudian Nabi sampai ke Yathrib. Nabi robah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya, cahaya Islam, cahaya iman, nurun nubuwah, cahaya kenabian. Lalu kemudian di tempat itu pun bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Maka membangun masjid adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika hari berganti, musim berubah, bangunan yang sederhana, lebar hanya 22 meter, panjangnya ke belakang hanya 15 meter. Itulah yang disebut Nabi SAW, ma baina baiti, rumah Nabi di sebelah kiri mimbar. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Di sana orang sholat 1 rakaat maka sama dengan 500.000 rakaat, sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak amat sangat dianjurkan untuk melaksanakan musafir bepergian perjalanan panjang kecuali pada 3 masjid: Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Nabawi. Mudah-mudahan ketiga masjid ini salah satunya masih lagi dijajah oleh Israel. Mudah-mudahan dilepaskan Allah sebelum hari kiamat, insyaallah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat subuhnya sudah ramai seperti sholat Jumat, itu pertanda tak lama lagi Palestina akan merdeka dari jajahan Israel. Karena hanya orang yang sholat subuh, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh. Sholat yang paling berat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka tegak melaksanakan sholat, tegaknya itu adalah tegaknya orang yang malas. Hatinya sebetulnya malas, hatinya sebetulnya berat, tapi karena ingin menunjukkan pada orang lain, ingin mempertontonkan kepada sahabat, kepada kawan, kepada tetangga, maka ditampakkannya dengan riya, yura'unan nas. Mereka mempertontonkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan amalnya di hadapan manusia. Maka Allah selamatkan itu pada jamaah salat subuh, karena melawan kantuk itu berat. Makanya Allah katakan, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, nafilatalak, sebagai amal tambahan bagimu. Amal pokok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ada amal tambahan pada suatu malam. Nabi SAW datang ke Masjidil Haram. Kenapa malam? Karena pada waktu siang, pada waktu pagi, telinganya diikat, mereka kepalanya dengan kain, mereka cekik lehernya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan itu semua, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah beda Makkah dengan Madinah. Sama-sama ada Masjidil Haram. Di Madinah ada Masjidil Aqsa,
Tapi pada saat di kota Makkah Al-Mukarramah, di sana Nabi tak ada kekuasaan. Nabi tidak punya kekuasaan. Nabi tidak bisa sholat berjamaah bersama sahabat. Bersembunyi, iman disembunyikan. Sampai-sampai ketika Nabi lewat di salah satu rumah sahabat, saat itu mereka sedang disiksa satu keluarga. Nama suaminya Yasir, nama anaknya Ammar bin Yasir, nama istrinya Sumayyah, perempuan pertama yang mati syahid ditombak jantungnya oleh Abu Jahal. Nabi hanya dapat berkata, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, kalian dijanjikan masuk surga. Berbeda dengan ketika Nabi berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pemimpin, dia punya kekuasaan. Bahkan orang Yahudi pun di bawah kuasanya. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, Yahudi Qainuqa berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin masjid ramai, ingin masjid melimpah ruah, maka umat Islam mesti punya kekuasaan. Di Palestina, masjid yang tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentara Israel mengawasi, tentara-tentara polisi Israel mengintai, sehingga orang-orang tua saja yang dibenarkan sholat berjamaah. Anak-anak muda dikhawatirkan akan memicu keributan, akan mengadakan perlawanan, maka tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah. Begitu pentingnya kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting masjid ramai, yang penting sholat berjamaah, kekuasaan tidak penting. Kekuasaan amat sangat penting. Kita bisa lihat dalam sejarah Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, bandingkan bagaimana kita berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari berganti, musim berubah. Meninggal Nabi SAW, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun menjadi khalifah. Meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Sayyidina Umar 5 tahun menjadi khalifah. Meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan mulai merenovasi Masjid Nabawi. Sebagian sahabat yakrahunahu, mereka tidak setuju karena ada bangunan-bangunan, tiangnya, dindingnya, atapnya itu adalah wakaf orang-orang pada generasi awal. Maka ketika diadakan renovasi Masjid Nabawi, mereka kurang bersetuju dengan itu. Lalu kemudian Utsman membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu rumah di surga. Mendengar hadis itu terdiamlah para sahabat. Artinya apa? Di antara sahabat sendiri pun ada ikhtilaf, berbeda pendapat. Menurut Utsman, masjid ini mesti direnovasi karena umat sudah banyak. Tapi menurut sebagian sahabat, masjid tidak perlu direnovasi. Maka yang menyelesaikan konflik itu adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Yang sudah membangun masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan batang kurma untuk tiangnya, mewakafkan lantainya, maka dia sudah membangun satu tempat dalam surga. Kalau ada orang merenovasi, maka itu tidak merubah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah khilaf kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada di masjid kita ikhtilaf, berbeda pendapat, itu sesuatu yang lumrah biasa. Sahabat Nabi aja ada ikhtilaf, apalagi sahabat Uwas. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, lihat Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembalikan kepada Rasulullah, lihat hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, kemana kita bisa kembali? Al-ulama warasatul anbiya. Lihatlah pendapat para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, kitab Allah Al-Quran wa itrati ahla baiti, dan keluargaku. Siapa itu keluarga Nabi? Alhamdulillah, kota Jakarta, DKI adalah di antara tempat yang dipilih oleh keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab bin Shihab bin Yahya bin Syekh Abi Bakar, Al-Idrus, As-Sagaf.
Ini adalah marga-marga zuriat Rasulullah SAW yang sampai ke pulau ini, yang sampai ke negeri ini. Mereka dicintai. Orang yang dicintai itu disebut dengan Al-Habib. Al-Habib artinya adalah orang yang dicintai. Berasal dari kata hub, cinta. Cinta kita kepada kakeknya, cinta kita kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, maka cinta juga kita kepada keturunannya. Cinta itulah yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu dikatakan dua, berpegang teguh kalian kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah. Tapi sunnah itu adalah hadis yang tertulis di kertas. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Hadis dalam Sahih Bukhari, hadis dalam Sahih Muslim, hadis dalam Sunan Ibni Majah, hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis dalam Musnad Ibni Abi Syaibah, Musannaf Ibni Abi Syaibah, hadis dalam Musnad Ahmad bin Ambar, hadis dalam Muwatta' Malik. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia hanyalah tulisan-tulisan di kertas mati. Lalu bagaimana dengan sunnah yang hidup, yang bergerak, yang berjalan? Sunnah yang berjalan itu adalah ada dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Litamassukihim bisunnah. Kenapa disebut ikuti keluargaku? Karena keluarga Nabi paling mengerti tentang sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang mengamalkan sunnah. Karena keluarga Nabi orang yang paling berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ikhtilaf antara hadis yang mengatakan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis satu lagi Al-Quran dengan keturunan Rasulullah. Dua-duanya saling menguatkan. Yang satu sunnah dalam bentuk tulisan, yang satu sunnah dalam bentuk perbuatan. Yang satu sunnah dalam bentuk buku, yang satu sunnah dalam bentuk amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah dalam bentuk buku dan sunnah dalam bentuk amalan-amalan dan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah meninggal para sahabat, bertebaranlah tabi'in ke seluruh penjuru dunia. Bangunan yang pertama mereka bangun adalah masjid. Maka di Nusantara ini pun kita melihat masjid-masjid tua. Di Banda Aceh masih ada masjid tua. Turun ke bawah Medan Sumatera Utara masih ada masjid tua. Turun ke bawah di Provinsi Riau Sumatera Barat, di Bengkulu, di Lampung, Kepulauan Riau masih ada masjid tua. Kalau kita pergi ke Kepulauan Riau sampai ke Batam, menyeberang ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang lagi ke Pulau Penyengat, masih ada masjid yang dibangun begitu megah dan mewah. Sedangkan tempat kita masjid itu semennya dicampur dengan air. Di sana semennya dicampur dengan putih telur ayam, menunjukkan begitu kayanya. Panjang umur sehat badan, kita adakan kunjungan ziarah ke masjid di Pulau Penyengat insyaallah. Amin. Melihat bagaimana orang-orang zaman dulu memuliakan masjid, sampai-sampai semennya dicampur dengan putih telur ayam. Kuningnya di mana Pak Ustaz? Ya dimakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang Islam itu kaya raya, hebat, megah, dan itu adalah hadiah dari seorang sultan. Dia bangunkan satu masjid yang cantik di sebuah pulau yang indah, lalu kemudian dia berikan hadiah kepada istrinya sebagai bentuk cintanya. Memberikan hadiah adalah masjid. Supaya apa? Istana boleh hilang, memang betul-betul hilang. Istana terbuat dari kayu hilang. Kerajaan boleh hilang. Hari berganti, musim berubah, politik berganti, hilang kerajaan-kerajaan, istana musnah, kerajaan musnah. Tapi ada satu yang tetap kekal abadi, masjid. Mengalir pahalanya kepada sultan-sultan, mengalir pahalanya kepada yang pernah membangun, mewakafkan tanahnya, mewakafkan semennya. Lalu kemudian di zaman modern, Presiden Soekarno, apa yang beliau bangun? Yang beliau bangun yang kekal abadi adalah masjid, Masjid Istiqlal. Masjid terbesar se-Asia Tenggara. Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, dikumpulkan negeri-negeri Asia Tenggara, Muslim terbesar Singapura. Tapi masjid yang paling terbesar adalah Masjid Istiqlal. Betul, hari berganti, musim berubah, orde lama tumbang, naik orde baru pun tumbang. Masuk reformasi, tapi ada yang tidak tumbang. Masjid yang dibangun oleh orde lama, Masjid Istiqlal, masjid yang dibangun oleh masjid orde baru, Masjid At-Tin, dan Masjid Muslim Pancasila dengan ciri khas kubahnya. Seluruh negeri dibangun, rezim berubah, kekuasaan tumbang, presiden meninggal, tapi ada satu yang tetap tegak abadi. Apa dia? Masjid. Maka kalau mau kekal abadi, jangan kekalkan dengan kekuasaan, tapi kekalkan dengan membangun masjid. Maka berlomba-lomba membangun masjid.
salah satu masjid yang masih tetap tegak kekal abadi hari ini adalah masjid yang kita tempati hari ini, yang kita laksanakan sholat berjamaah. Enak aja Ustaz Somad, kita sholat berjamaah. Ustaz sendiri nggak ikut. Saya sholat berjamaah juga. Sholat berjamaah. Masjid ini dibangun pada tahun 1998, diresmikan tahun 2018, selama 20 tahun dengan jumlah lupa saya berapa miliar, tapi yang jelas, masya Allah ada jamaah di atas. Kubahnya, keramiknya, kipas anginnya, televisinya, kaligrafinya megah, tak ada kurang satu apapun masjid ini. Kipasnya tak terlalu kuat, tapi anginnya dingin sekali. Luar biasa masjid ini. Nah, ini masjid ini semua orang yang berkontribusi dari mulai mewakafkan tanahnya, memberikan keramiknya, saking berlebihnya ini batu marmer tak tahu lagi di mana mau dipasang, ditempel ke dinding. Baik. Masjid-masjid lain ini menunjukkan masyarakat sekelilingnya ini masyarakat yang kaya raya. Dari takbirnya kuat sedikit. Allahu Akbar. Gitu dia. Kalau takbirnya slow kata setan, ini serius apa enggak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya masyarakat mau menyampaikan pesan ke anak cucu mereka. Nanti generasi kedua, generasi ketiga, setelah 4 tahun, 50, 60 tahun, cucu-cucu mereka akan berkata, ternyata nenek moyang kami, kakek buyut mbah kami adalah orang-orang kaya. Maka mereka pun semangat mencari rezeki. Tapi mencari rezeki itu orientasinya bukan dunia. Kita tidak selesai rumah baru, mobil baru, sepatu baru, baju baru, udah selesai dengan kita. Kita adalah orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu adalah ada uangnya, ada hartanya, tapi tidak dia pakai untuk memperturutkan hawa nafsunya. Duitnya banyak, tapi dia tidak sibuk outfit dengan sepatu baru, baju baru, jaket kulit nyamuk. Kalau ada orang pakai jaket kulit buaya itu biasa, jaket kulit ular sawah itu biasa. Nyamuk dikumpul, bisa jaket kulit nyamuk harga 300 juta hanya untuk mempertontonkan di hadapan orang, ini loh saya punya sesuatu yang kamu tidak punya. Itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang yang zuhud adalah ada uangnya, ada duitnya, tapi tidak dia pakai untuk itu, justru dia pakaikan untuk membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Tapi sekarang orang berpandangan zuhud adalah, itu loh Pak Ustadz, ada orang zuhud pakaiannya koyak, sobek-sobek, compang-camping, dia nggak punya apa-apa. Itu loh Pak Ustadz zuhud. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin, bodoh. Orang zuhud itu adalah orang yang punya uang, punya duit, dia bisa bangun rumah megah, tapi tidak dia bangun. Lalu yang dia bangun apa? Dia buat rumahnya sederhana, mobilnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, tapi yang dia pakai adalah membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Dokter-dokter spesialis zuhud, pengacara-pengacara zuhud, polisi-polisi zuhud, tentara-tentara zuhud. Mereka sanggup beli mobil mewah, tapi dia pakai mobil biasa. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk membangun masjid. Ini mesti diluruskan pemahaman tentang zuhud ini. Ini ada orang penanya sampai 10 juta harganya. Ustadz Somad, ini pena saya ini 10 juta nih Ustadz. Yang nanya siapa? Sekali tegak berdiri, outfit 100 juta. Mulai sepatu 30 juta, celana 20 juta, kemeja 5 juta, topi 5 juta, semuanya utang. Kredit semua. Setiap dengar suara sepeda motor di depan rumah, pucat ketakutan. Siapa? Debit kolektor. Mau menagih hutang. Makan tak selera, tidur tak lelap. Bukan itu keindahan hidup. Keindahan hidup adalah hidup biasa-biasa saja, hidup dengan cara yang sederhana, normal-normal. Inilah orang disebut orang cerdas, smart.
Al-Kayyis bahasa Arabnya. Siapa nama anaknya? Kayyis. Apa arti Kayyis? Entah. Kayyis artinya orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang IQ-nya 200, bukan orang IP-nya 4, bukan profesor doktor, bukan itu cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Nafsu makannya dia tekan, nafsu keinginan beli mobilnya dia tekan, nafsu ingin punya cincin emasnya dia tekan. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pentingkan adalah beramal untuk setelah matinya. Dibeli cincin, dibeli gelang, dibeli subang, dibeli anting, dibeli mobil dari emas. Kalau kau mati tinggal, tapi kalau kau bangunkan ke masjid, inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jadi masyarakat di sekitar masjid ini adalah masyarakat yang cerdas. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk bangun masjid. Dia meninggal dunia tanpa saya sebutkan untuk almarhumah fulanah binti fulan, tanpa saya sebutkan, mengalir pahalanya untuk mereka. Semua yang sholat di masjid ini, semua yang baca Quran, semua yang baca maulid, semua yang bersolawat, semua yang beristighfar, semua yang beriktikaf di sini, pahalanya mengalir kepada semua yang mereka meninggal yang sudah mewakafkan untuk masjid ini. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada ulama jika kita sebagai PNS ASN? Kamu kan punya atasan. Tunjukkan cintamu dalam, jangan diperlihatkan. Ini update status. Udah tahu PNS ASN update status di video. Takbir, ya kita tangkap. Ya Pak, ngerti lah, paham. Datang pas nggak ada orang, datang. Assalamualaikum Habib, cium tangan. Pastikan nggak ada kamera. Assalamualaikum. Doakan panjang umur, sehat badan. Ya pandai-pandai. Pandai itu penting. Pandai-pandai lebih penting. Ustaz Somad berani. Saya nggak ya PNS. Dulu pernah PNS. Bagaimana cara menyikapi para penghina Rasul dan para zuriat Nabi? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan. Dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsy lah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi, dengan suara. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati. Diam aja lah. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis. Jangan lagi pakai deterjen Prancis. Jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luwak. Sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup.
Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah, ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut Habib, menurut Kiai, supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad, enggak. Saya nggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya? Enggak. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya nggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa, selesai pulang. Habis waktu 1 jam. Tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang jam 5 kurang 15. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Apapun makanannya, minumnya tetap Az-Zikra water. Pakailah produk dari saudara kita sendiri, sehingga kalau ekonominya maju, dia akan makun masjid. Kalau ekonominya maju, dia akan sedekah. Jangan kau kayakan orang lain. Kalau duitnya banyak, dipakainya berjemur di pantai, tak pakai kolor. Pakailah, minumlah minuman santri dari pondok pesantren Sidogiri. Kau minum makanan, kau makan makanan yang halal, kau minum minuman produk saudaramu, maka itu sudah kau ikut membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangkitkan ekonomi umat. Saya alhamdulillah sampai hari ini semua saya endorse, dari mulai kerupuk sampai keripik. Kalau ada jamaah datang bawa kerupuk 2 bungkus, senyum, saya sudah tahu dia pasti minta endorse. Mana di kerupuknya? Jamaah dimanapun berada, belilah kerupuk ini, dapatkan di toko terdekat. Hubungi nomor berikut ini, persediaan terbatas. Ada lagi yang mau endorse? Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.